wabarakatuh. Hello everyone, kenalin, aku Dila Permatasari. Saya Dimas Ardiansyah. Halo semuanya, perkenalkan aku Nazlah Hazwani. Baik, di sini saya Nazlah akan memaparkan mengenai konsep pembiayaan musyarakah. Poin-poinnya yakni definisi musyarakah, rukun musyarakah, dan jenis dari musyarakah. Definisi musyarakah menurut DSN Nasional MUI atau Dewan Syariah Nasional dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Kemudian ada rukun transaksi musyarakah. Yang pertama ada pelaku akad, yaitu para mitra usaha atau pihak yang berkontrak. Yang kedua ada objek akad, yaitu modal atau kerja. Kemudian terakhir ada sigot, yaitu ijab qabul, yakni ucapan atau sigoh, penawaran dan penerimaan. Ijab dan qabul ini menunjukkan persetujuan pihak yang bertransaksi. Kemudian ada jenis pembiayaan musyarakah. Hal ini juga berdasarkan PSAK nomor 106. Yang pertama ada musyarakah permanen, yakni musyarakah dengan ketentuan pembagian dana setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Yang kedua ada musyarakah mutanakisah atau biasa sering disingkat MMQ, yakni musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap pada mitra lainnya sehingga pengembangan dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha musyarakah tersebut. Baiklah, saya Dila Permatasari akan melanjutkan pemaparan materi mengenai proses transaksi pembiayaan musyarakah. Jadi di dalam alur pembiayaan musyarakah itu terdapat langkah-langkah atau proses yang dilakukan oleh bank sebelum menerima pembiayaan musyarakah. Nah, yang pertama, nasabah akan melakukan permohonan pembiayaan ke bank. Kemudian yang kedua, akan dilakukan pemenuhan dokumen persyaratan. Yang ketiga, bank akan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen tersebut. Yang keempat, bank akan menganalisa pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Dan apabila ditolak, maka bank akan menghubungi pihak nasabah secara lisan ataupun melalui via telepon. Dan apabila diterima, maka akan dilakukan penginputan data. Selanjutnya, pembuatan akad pembiayaan musyarakah dan pemeriksaan akad pembiayaan, kemudian menyerahkan jaminan, dan langkah terakhir yaitu pencairan pembiayaan. Oke, selanjutnya yaitu pengakuan dan pengukuran pembiayaan musyarakah. Pengakuan pengukuran pembiayaan musyarakah diatur dalam PSAK nomor 106 tentang akuntansi musyarakah. Nah, dalam transaksi musyarakah, pada umumnya bank syariah itu hanya melakukan penyetoran modal saja sebagai mitra pasif. Nah, pengelolaan usaha itu dijalankan oleh mitra lainnya. Oleh karena itu, akuntansi musyarakah dilaksanakan oleh bank syariah itu sebagai akuntansi musyarakah pada mitra pasif. Musyarakah merupakan usaha bekerja dari dua atau lebih pemodal. Oleh karenanya dalam PSAK nomor 106 tentang akuntansi musyarakah, mitra aktif itu sebagai pengelola usaha harus membuat catatan terpisah dari catatan usaha lainnya. Oke, kita masuk ke pengakuan pembiayaan musyarakah. Ini adalah investasi musyarakah itu dia diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada mitra aktif musyarakah. Maksudnya adalah dana yang diberikan kepada nasabah atau mitra kerja dalam pembiayaan musyarakah itu diakui sebagai bentuk investasi. Dan yang kedua yaitu kita akan membahas pengukuran pembiayaan musyarakah. Itu diukur sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset non-kas,
maka selisih tersebut itu diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad atau kerugian pada saat terjadinya. Kedua, investasi musyarakah non-kas yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan. Yang ketiga, biaya yang terjadi akibat akad musyarakah, misalnya biaya studi kelayakan, itu tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah. Nah, artinya dana yang diberikan kepada nasabah atau mitra kerja itu dinilai sesuai dengan jumlah yang diberikan. Baiklah, selanjutnya saya Dimas Ardiansyah akan menyampaikan materi tentang penjurnalan akuntansi pembiayaan masyarakat. Untuk membahas penjurnalan akuntansi pembiayaan masyarakat, langsung saja kita memasuki contoh soal. Di sini saya telah membuat satu soal yang akan kita kerjakan bersama-sama, yaitu soal pada tanggal 2 Februari 2023. Bu Nasibah mendatangani akad pembiayaan usaha penggilingan padi. Itu membeli padi, menggiling, selanjutnya menjual dalam bentuk beras dengan Bank Murni Syariah atau BMS dengan skema musyarakah sebagai berikut. Nilai proyek 80 juta. Berarti untuk membuat usaha itu modal yang diperlukan itu 80 juta. Di sini kontribusi bank sebesar 60 juta. Dengan catatan pembayaran dilakukan dengan 2 tahap. Pembayaran tahap pertama sebesar 35 juta dilakukan pada tanggal 12 Februari. Dan pembayaran tahap kedua sebesar 25 juta dilakukan pada tanggal 2 Maret. Nah, karena nilai usaha modal tadi itu 80 juta, kontribusi bank 60 juta, berarti kontribusi Bu Nasibah sebesar 20 juta. Nah, untuk nisbah bagi hasil yang disepakati, Bu Nasibah 75% dan Bank Murni Syariah itu 25%. Dengan lama periodenya 6 bulan. Biaya administrasinya itu sebesar 600.000 atau 1% dari pembiayaan bank. Nah, untuk objek bagi hasilnya itu laba bruto. Perlu dicatat, nah ini objek bagi hasil laba bruto, bukan laba bersih. Berarti laba bruto itu selisih harga jual beras dikurangi harga pembelian padi. Lalu untuk skema pelaporan porsi bank dilakukan setiap 3 bulan atau 2 kali masa panen pada tanggal 2 Mei dan 2 Agustus 2023. Skema pelunasan pokoknya menggunakan musyarakah permanen, artinya dilunasi pada saat akan berakhir pada tanggal 2 Agustus 2023. Nah, langsung saja kita kerjakan soal saat pencatatan jurnal akuntansi yang pertama saat akan disepakati. Dalam praktik perbankan, pada saat akad musyarakah disepakati, bank akan membuka cadangan rekening pembiayaan musyarakah untuk nasabah. Pada tanggal itu juga, bank memberikan biaya administrasi dengan mendebit rekening nasabah. Dapat kita lihat di soal bahwa kontribusi bank itu sebesar 60 juta. Berarti didebit plus lawan komitmen administrasi pembiayaan 60 juta, lalu dikredit kewajiban komitmen administrasi pembiayaan 60 juta. Nah, untuk biaya administrasinya itu sebesar 600.000 atau 1% dari pembiayaan bank. Maka di sini didebit rekening kas rekening nasabah Bu Nasibah 600.000 dan dikredit pendapatan administrasi 600.000. Selanjutnya pada saat penyerahan pembiayaan masyarakat oleh bank kepada nasabah. Penyerahan pembiayaan masyarakat tidak harus dilakukan pada saat akad. Penyerahan investasi dilakukan ketika nasabah siap menggunakan investasi yang diperlukan. Dengan demikian, investasi bisa diserahkan lebih dari 1 termin. Nah, di sini di dalam soal dilakukan dengan 2 termin. Pada tahap pertama dilakukan pada tanggal 12 Februari sebesar 35 juta. Maka untuk penjurnalannya didebit pembiayaan masyarakat 35 juta dan dikredit kas rekening nasabah 35 juta.
Lalu di debit kewajiban komitmen administrasi pembiayaan 35 juta dan di kredit paslawan komitmen administratif pembiayaan 35 juta. Selanjutnya pada tanggal 2 Maret untuk penyerahan pembiayaan tahap kedua sebesar 25 juta. Maka penjurnalannya ialah di debit pembiayaan masyarakat 25 juta dan di kredit kas atau rekening nasabah 25 juta. Lalu di debit juga kewajiban komitmen administratif pembiayaan 25 juta dan di kredit paslawan komitmen administratif pembiayaan 25 juta. Selanjutnya saat penerimaan bagi hasil bank. Saat akan berlangsung, pendapatan usaha masyarakat diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sementara itu, kerugian pembiayaan masyarakat diakui sesuai dengan porsi dana. Pengakuan pendapatan usaha masyarakat dapat diketahui berdasarkan porsi laporan bagi hasil atas realisasi pendapatan usaha dari catatan akuntansi mitra aktif atau pengelola usaha yang dilakukan secara terpisah. Dapat kita lihat di sini di layar telah dicantumkan realisasi laba bruto usaha Bu Nasibah selama 2 kali masa panen yang dilaporkan pada tanggal 2 Mei dan 2 Agustus 2023. Pada masa panen pertama, laba bruto yang didapatkan Bu Nasibah sebesar 14 juta. Di sini karena porsi bank 25%, berarti 25% dari 14 juta itu 3.500.000 dengan tanggal pembayaran bagi hasilnya pada tanggal 2 Mei. Selanjutnya pada masa panen kedua, Bu Nasibah mendapatkan laba bruto sebesar 16 juta. Nah, berarti untuk porsi banknya 25% dari 16 juta berarti 4 juta. Dan tanggal pembayaran bagi hasil ini perlu diketahui ini pada tanggal 12 Agustus. Berarti tanggal pelaporan dan tanggal pembayarannya itu berbeda. Karena tanggal pelaporan itu 2 Agustus dan pembayaran itu 12 Agustus. Nah, langsung saja untuk penerimaan bagi hasil dalam pembayaran bagi hasil masyarakat masa panen pertama. Bu Nasibah melaporkan bagi hasil untuk Bank Syariah pada tanggal 2 Mei. Pada tanggal tersebut, Bu Nasibah langsung membayar bagi hasil untuk Bank Syariah sebesar 3.500.000. Jurnal untuk mencatat penerimaan bagi hasil tersebut dapat kita lihat di layar. Pada tanggal 2 Mei di debit kas rekening nasabah 3.500.000 dan di kredit pendapatan bagi hasil masyarakat 3.500.000. Nah, untuk masa panen kedua, karena tanggal pembayaran bagi hasil itu tidak dilakukan pada saat pelaporan, maka pada tanggal 2 Agustus di debit piutang pendapatan bagi hasil masyarakat 4 juta dan di kredit pendapatan bagi hasil masyarakat akrual 4 juta. Lalu pada tanggal 12 Agustus di debit kas rekening nasabah 4 juta dan di kredit piutang pendapatan bagi hasil masyarakat sebesar 4 juta. Lalu di kredit piutang pendapatan bagi hasil masyarakat 4 juta. Nah, piutang pendapatan bagi hasil masyarakat disajikan dalam neraca pada bagian aset. Akun ini merupakan subakun piutang. Adapun akun pendapatan bagi hasil masyarakat akrual disajikan dalam laporan laba rugi. Oleh karena itu, bagi hasil ini belum berwujud kas. Maka pendapatan bagi hasil akrual tidak diikutsertakan dalam perhitungan bagi hasil nasabah penghimpun. Akrual adalah suatu metode akuntansi di mana penerimaan dan pengeluaran diakui atau dicatat ketika transaksi terjadi, bukan ketika uang kas untuk transaksi tersebut diterima atau dibayarkan. Akrual akan mempengaruhi nilai dari suatu neraca karena melibatkan aset dan kewajiban atau utang. Untuk kemudahan mengidentifikasi pendapatan yang belum berwujud kas, pendapatan bagi hasil akrual perlu dibedakan dengan pendapatan bagi hasil yang telah berwujud kas. Nah, untuk selanjutnya itu transaksi pada saat akad berakhir. Pada saat akad berakhir, di sini karena transaksi Bu Nasibah menggunakan musyarakah permanen, maka jumlah investasi Bank Syariah pada nasabah adalah tetap hingga akhir masa akad. Investasi tersebut baru diterima kembali pada saat akad diakhiri.
Pada saat akan diakhiri, terdapat dua kemungkinan. Yang pertama, nasabah mampu mengembalikan pembiayaan masyarakat, dan kemungkinan kedua itu nasabah tidak mampu mengembalikan pembiayaan masyarakat. Nah, untuk penjurnalannya dapat kita lihat dalam alternatif pertama itu nasabah mampu melunasi atau mengembalikan modal masyarakat bank. Nah, kita lihat yang di debit itu kas rekening nasabah 60 juta dan yang dikredit pembiayaan masyarakat 60 juta. Nah, untuk alternatif kedua, bagaimana sih jika ternyata nasabah ini tidak mampu mengembalikan modal masyarakat bank? Maka yang di debit itu piutang pembiayaan masyarakat jatuh tempo 60 juta dan dikredit pembiayaan masyarakat 60 juta. Lalu jika di kemudian hari nasabah membayar piutang pembiayaan masyarakat tersebut, maka yang didebit kas rekening nasabah 60 juta dan dikredit piutang pembiayaan masyarakat jatuh tempo sebesar 60 juta.